Astaghfirullah. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas fikih Asmaul Husna karya Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Kita masuk pada nama-nama Allah berikutnya, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup dan yang terus menerus mengurus makhluknya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nama Allah Al-Hayyul Al-Qayyum ini sebagian para ulama memasukkan Al-Hayyu Al-Qayyum ini bagian daripada Ismullahil A'zam, nama Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung dari 99 nama Allah. Dan itu berdasarkan hadis Abi Umamah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ismullahil A'zam fi suwarin minal Qur'ani thalathin. Nama Allah subhanahu wa ta'ala yang paling agung dari 99 nama Allah di dalam Al-Quran itu ada di 3 tempat. Pertama dalam surah Al-Baqarah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dalam ayat kursi. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurusi makhluknya. Kemudian yang kedua terdapat dalam surah Al-Imran ayat 1-2. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif Lam Mim, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, Dialah yang hidup kekal lagi terus menerus mengurusi makhluknya. Dan yang ketiga surah Thaha ayat 111, wa anatil wujuh li hayyil qayyum, dan tundukkanlah semua muka dengan merendah diri kepada yang hidup kekal lagi senantiasa mengurus makhluknya. Hadis ini dikeluarkan Imam Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Dan Al-Imam Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa dan juga Rasail Al-Utsaimin, di mana Syekh Utsaimin mengatakan, min asma'illahi ta'ala al-hayyu al-qayyum huwa ismullahil a'zam alladhi idha du'iya bihi ajab wa idha su'ila bihi a'ta. Kata beliau, nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum ini adalah nama Allah yang paling agung, yang kalau kita berdoa dengan nama itu pasti diijabah, dan kalau kita meminta pasti diberi. Artinya nama Allah yang kita bahas ini bukan nama Allah biasa, tapi nama Allah subhanahu wa ta'ala yang kalau kita berdoa dengan nama ini dipastikan diijabah doanya. Makanya antum kalau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka panggillah nama ini, Ya Hayyu Ya Qayyum, baru antum meminta sesuatu, karena ini Ismul A'zam, nama Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat-sangat agung. Bahkan disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani
Dikeluarkan Tirmidzi, Abi Dawud dan Nasa'i serta Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia menceritakan annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan. Satu hari, kata Anas, aku pernah duduk bersama Nabi. Wa rajulun yusalli thumma da'a. Tiba-tiba di samping kami ini ada seorang laki-laki yang sedang salat kemudian berdoa. Kemudian dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Jadi orang ini berdoa. Apa doanya? Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu bi anna lakal hamdu, pujian hanya milikmu, la ilaha illa antal mannan, yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau, engkaulah zat pemberi, pencipta langit dan bumi, wahai zat yang maha mulia, wahai zat yang maha hidup kekal lagi mengurusi makhluk-makhluknya, ya hayyu ya qayyum. Kemudian dia meminta sesuatu. Apa kata Rasul? Laqad Allah bismihil a'zam. Orang itu sedang berdoa kepada Allah dengan nama Allah yang agung. Maksudnya ya hayyu ya qayyum. Alladzi idza du'iya bihi ajab, kata Rasul. Alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Dia telah menyebut nama Allah yang kalau berdoa dengan nama itu pasti dikabulkan, dan kalau dia meminta pasti diberi. Maka saya anjurkan kepada antum, kalau antum berdoa meminta sesuatu yang sifatnya doa masalah, ya, bukan doa ibadah. Kalau doa ibadah ya memang doa rutinitas antum. Masuk WC itu yang dibaca, keluar WC itu yang dibaca, mau tidur itu yang dibaca, habis tidur itu yang dibaca. Itu namanya doa ibadah yang sifatnya rutinitas. Tapi yang kita maksudkan di sini doa masalah. Antum ada masalah nih, antum ada kesulitan, antum menginginkan sesuatu, kesembuhan, ekonomi atau apalah, meminta kepada Allah, maka selipkan kalimat ya hayyu ya qayyum. Karena ini ismul a'zam, ya, nama Allah yang sangat agung sekali. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan bahas kenapa kemudian ismul nama Allah subhanahu wa ta'ala al-hayyu al-qayyum ini sampai kemudian digolongkan sebagai ismullahil a'zam, nama Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat-sangat agung ini. Kita akan bedah satu-satu. Pertama, nama Allah subhanahu wa ta'ala al-hayyu, zat yang maha hidup selamanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi SAW meninggal dunia, semua sahabat Nabi SAW tidak percaya. Bahkan Umar mengancam, siapapun yang mengatakan Nabi sudah meninggal, kupenggal lehernya. Dia tidak meninggal, dia hanya sedang pergi 40 hari dan akan kembali mematahkan kaki dan tangan orang munafik. Utsman seperti orang gila, Ali seperti anak-anak, para sahabat semua sedih. Wajar, karena yang meninggal dunia bukan istri, bukan anak, bukan orang tua, tetapi orang yang selama ini membimbing hidayah, Rasul kita Muhammad SAW. Lah di tengah-tengah kesedihan para sahabat itulah muncul Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kemudian berceramah mengingatkan para sahabat. Salah satu isi ceramahnya adalah, ayyuhan nas, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Wahai manusia, siapa di antara kalian yang masih menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati, tidak perlu disembah lagi. Tapi siapa yang menyembah Allah,
maka dia zat yang al-hayyu, yang maha hidup kekal, la yamut, dan tidak disentuh dengan kematian. Jadi Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan sifat al-hayy, sifat hidup dan kekekalan, tidak pernah didahului dengan ketidakadaan dan tidak pernah diakhiri dengan kefanaan. Itulah al-hayyu namanya. Makanya kata para ulama, innallaha ta'ala hayyun wa muttasifun bi sifatil hayah, hayyun abadan la yamut, wal jin wal insu yamutun, wa kullu syai'in halik illa wajhah, fahayatuhu subhanahu wa ta'ala munazzahatun an musyabahati hayatil khalqi, fala yajri alaihal mautu awil fana'u walan nu'asu walan naumu. Faqala Allah azza wa jal, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wala naum. Kata para ulama, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha hidup, tersifati dengan hidup kekal. Dia hidup selamanya dan tidak akan disentuh dengan kematian. Sementara jin, para malaikat dan manusia semua mati. Segala sesuatu bisa hancur kecuali wajah Allah. Tetapi hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala tersucikan dari menyerupai hidupnya makhluk. Maka tidak mungkin disentuh kepada Allah Azza wa Jalla kematian, kefanaan, ngantuk ataupun tidur. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dialah Allah yang tidak berhak disembah kecuali Dia. Dialah zat yang maha hidup kekal, yang maha mengurus makhluknya selamanya dan tidak tersentuh dengan rasa kantuk ataupun tidur. Inilah makna daripada al-hayy. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa catatan tentang kalimat al-hayy. Yang pertama, inna hayatallahi hayatun la yasbikuha adam, wa ma min ahadin illa wa qad sabaqa hayatahu adamun illallah al-hayyu subhanahu. Sesungguhnya hidupnya Allah adalah hidup yang tidak pernah didahului dengan ketidakadaan. Karena tidak ada seorang pun selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali kehidupannya didahului dengan ketidakadaan, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Insan ayat pertama gimana? Hal ata 'alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Telah sampaikah kepada manusia satu waktu yang tidak pernah ada siapapun yang disebut di alam semesta ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, bahwa kehidupan Allah tidak pernah didahului dengan ketidakadaan dan tidak pernah diakhiri dengan kefanaan. Yang kedua, innal hayya huwal baqid daimil ladzi la yamut wala yalhaquhu fana. Sesungguhnya kehidupan Allah akan senantiasa dan terus menerus ada, tidak mungkin disentuh dengan kematian. Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Segala sesuatu pasti hancur dan hanya wajah Allah lah yang akan tetap ada. Ini yang kedua. Yang ketiga, innal hayya huwal qayyum alladzi la ta'khudhuhu sinatun wala naum fadlan anil fana'i wal maut. Sesungguhnya nama Allah yang maha hidup itu, Dia adalah qayyum itu sendiri. Sebab hidup itulah Dia mengurusi makhluknya. Sebab kalau Dia mati, macam mana akan mengurus makhluknya? Sebab hidup Dialah mengurusi makhluknya. Makanya Dia tidak disentuh dengan kematian, tidak disentuh dengan fana, apalagi dengan kantuk dan juga tidur. Mustahil.
Karena Allah akan senantiasa hidup. Tersentuh kantuk tidur saja tidak, apalagi dengan kematian. Makanya dalam kisah Israiliyat, ketika Allah Subhanahu wa taala diragukan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, apakah Allah itu tersentuh dengan kantuk dan tidur? Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk mendatangi Nabi Musa. Maka kemudian Musa disuruh berdiri. Kemudian kedua tangannya dibentangkan ke depan. Kemudian kedua tangannya diletakkan mangkuk berisi air. Disuruh seperti ini. Ya. Kemudian kata malaikat Jibril, peganglah seperti itu. Kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sampai kapan? Kata Jibril, sudah pegang saja. Akhirnya Nabi Musa gini terus sampai akhirnya ngantuk. Ketika awal ngantuk belum tidur itu, tiba-tiba kemudian jatuhlah salah satu mangkuk yang ada di tangannya. Kemudian tinggal satu, dia pun tidak tahan, akhirnya ngantuk, jatuh lagi dua-duanya. Kata Jibril alaihi salatu wassalam, ya Musa, kalau Allah tersifati dengan sifat kantuk apalagi tidur, seperti itu alam semesta, bisa hancur berantakan. Siapa yang akan mengurus alam semesta kalau begitu? Artinya kalau dia tidak tersentuh kantuk dan juga tidur, macam mana dia akan tersentuh dengan kematian? Allah tidak mungkin tersentuh itu semua. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Fatir ayat 41, innallaha yumsikus samawati wal an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ahadin min ba'dihi innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi agar tidak lenyap, dan jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain daripada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang mampu menahan langit dan bumi? Ini yang ketiga. Yang keempat, innal hayya huwa wahibul hayati lil khalqi fal hayatu la yamlikuha ahadun ghaira wahibiha wa la yaslubuha ahadun ghaira mu'tiha fa subhanal hayyil ladzi yuhyi wa yumit fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan sesungguhnya kehidupan yang ada di dunia ini adalah anugerah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, di mana manusia hidup, malaikat hidup, jin juga hidup, binatang dan semua yang hidup ini anugerah dari zat yang maha hidup. Macam mana zat yang mati akan memberikan kehidupan? Yang akan memberikan kehidupan karena dia zat yang hidup. Makanya kemudian kata para ulama, maka kehidupan seseorang itu karena diberikan kepada yang memberikannya, zat yang maha hidup. Sebagaimana dicabutnya kehidupan itu juga karena zat yang maha hidup yang menghendaki untuk tidak hidup lagi dia. Makanya Allah mengatakan alladzi yuhyi wa yumit fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dalam surah Ghafir 68 Allah mengatakan dialah zat yang maha menghidupkan, yang maha mematikan. Apabila Allah memutuskan sebuah perkara, maka Allah tinggal katakan kun fayakun, jadi. Ya. Inilah 4 poin makna daripada kalimat al-hayy. Baik, sekarang apa pengaruhnya? Kalau kita merenungkan nama Allah al-hayy, Allah itu zat yang maha hidup, itu pengaruh kita itu apa? Kepada kita itu apa? Yang pertama, ikhlasul ubudiyyati, tertanam keikhlasan dalam ubudiyah, keikhlasan dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fal abdul mu'min idza faqiha ismallahil hayy, apabila seorang hamba yang beriman ketika dia cerdas memahami nama Allah zat yang hidup itu, fa inna dzalika yu'athiru fi hayati, maka itu dapat mempengaruhi ke dalam hidupnya. Fala yasriful ibadah illa lahu,
maka dia tidak mungkin memalingkan ibadah kecuali kepada Allah. Wala yusyrik bihi ahada fid du'ai wal mahabbati wal khaufi war raja. Dia tidak mungkin melakukan kesyirikan dengan siapapun, baik dalam doa, kecintaan, takut dan harap. Fa idza da'a ghaira ma'ahu, fa idza da'a ghaira Allah ma'ahu, fa innahu qarana Allahul hayya bi makhluqatihi zail alladhi sayamutu la mahala. Apabila seseorang berdoa kepada selain Allah, itu sama dengan menyandingkan zat yang hidup senantiasa dan terus menerus dan tidak disentuh dengan kematian dengan zat yang tidak pernah kekal selamanya. Selain Allah tidak kekal. Sebutkan selain Allah yang kekal, tidak ada. Selain Allah itu semua binasa. Malaikatnya, jinnya, manusianya, binatangnya, pohon-pohon, langit, bumi dan alam semesta ini akan binasa. Macam mana kemudian kita iringkan antara makhluk yang binasa dengan makhluk yang tidak binasa? Ketika sudah tahu bahwa selain daripada Allah Subhanahu wa taala makhluk yang tidak akan pernah kekal, maka dari situ kita katakan berarti makhluk yang tidak kekal tidak layak untuk disembah. Berarti yang layak disembah hanyalah zat yang kekal selamanya. Maka terlahirlah sifat ikhlas dalam ubudiyah. Ini yang pertama. Yang kedua, tamamut tawakkul alaihi. Lahir kesempurnaan tawakal di sini. Fa innal abdal mu'min bi rabbihil hayy, karena seorang hamba yang beriman kepada Rabbnya zat yang maha hidup selamanya ini, idza istaqarratil ma'anil imaniyati fi qalbihi fa innahu yaqbalu alaihi bil kulliyah. Walidha qarana Allahu baina tawakkul wa baina hadzal ismi. Karena kalau seandainya kita memahami makna-makna keimanan dalam hatinya pada lafaz al-hayy ini, maka kita akan merasakan tawakal kuat. Dari situ Allah selalu mengiringkan kalimat tawakal dengan zat Allah yang maha hidup. Seperti Allah katakan di dalam surah Al-Furqan ayat 58. Allah mengatakan apa? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup, maksudnya Allah yang tidak pernah disentuh dengan kematian. Lihat, Allah iringkan kalimat tawakal dengan nama Allah Al-Hayy. Karena begini, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu artinya menyandarkan hati, sidku al-i'timad ala Allah. Jadi menyandarkan kejujuran hati kita hanya kepada Allah. Tidak meminta kecuali kepada Allah. Tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak bersandar kecuali kepada Allah. Begitu seterusnya, itulah tawakal. Seandainya kemudian Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak pernah hidup selamanya, tapi ada satu hari dia tidak akan kekal atau disentuh dengan kematian, atau mungkin disentuh dengan kantuk dan tidur saja umpamanya, macam mana kita akan sadarkan tawakal kita kepada Allah? Antum dizolimi umpamanya, dizolimi nih antum. Antum ingin berdoa kepada Allah supaya orang yang zalim kepada antum dibalas oleh Allah. Allah lagi tidur. Macam mana dia dengar doa antum? Allahnya tidur. Toto bangun tidak tahu antum minta. Mungkin mustahil. Ya. Artinya bahwa dengan kita meyakini bahwa Allah itu tidak tersentuh dengan kematian, tidak disentuh dengan kantuk dan tidur, berarti Allah senantiasa mendengar apapun yang kita panjatkan kepadanya. Lahirlah tamamut tawakkul di sini, kesempurnaan tawakal namanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ta'dhimu qadri nafsi wa siyanatiha wa adamu tajarru ala haqqillahi fi al-imatati wal ihya. Dengan meyakini Allah itu zat yang maha hidup, dia menghidupkan seluruh makhluknya dan dia juga mewafatkan seluruh makhluknya. Kalau itu tertanam, maka akan lahir ta'dhimu qadri nafsi. Seseorang pasti akan mengagungkan jiwa, baik dirinya atau orang lain, dan berusaha untuk menjaganya.
Tidak mungkin orang itu menumpahkan darah, karena yang berhak menghidupkan dan yang mematikan itu Allah. Tidak boleh seseorang itu membunuh, karena yang berhak mematikan itu Allah. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman dalam surah An-Nisa 93, "Wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, balasannya jahanam, kekal di dalamnya. Allah murka, Allah laknat, dan Allah sediakan azab yang pedih. Karena ketika kita ini memahami bahwa Dialah Al-Hayy yang Maha Hidup, dan Dialah yang memberikan kehidupan kepada hamba-hambanya, kemudian kita membunuh orang itu yang jiwa itu sudah Allah berikan, kita kemudian mencabutnya, yang bukan hak kita itu hak Allah. Makanya orang yang memahami kalimat Al-Hayy tidak sembarang dia kemudian mencabut nyawa orang. Kemudian juga yang keempat, annallaha jalla sya'nu huwa alladhi yahabu ahlal jannah tilkal hayatad daimatal baqiyata allati la tafna wa la tabid. Termasuk juga kalau kita meyakini Allah itu zat yang maha hidup, maka Allah jugalah yang memberikan kehidupan kepada manusia kelak di sorga dengan kekekalannya. Tapi kekekalan penduduk sorga itu bukan karena kekekalan sendiri, tidak, tapi Allah yang membuat mereka kekal. Allah yang membuat mereka kekal, karena Allah zat yang maha kekal dalam kehidupannya. Dan yang terakhir tentunya disyariatkan bagi seorang muslim, ikhwan, tadi sudah katakan sebagaimana riwayat Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW idza hajabahu amrun, kalau Rasul SAW itu tertimpa sebuah kesulitan yang tidak bisa keluar dari situ, maka Rasul memperbanyak kalimat ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya hayyu, zat yang maha hidup, ya qayyum, zat yang maha mengurus seluruh makhluknya, bi rahmatika, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Jadi kalau Rasul itu ada masalah yang tidak bisa keluar dari situ, dan saya yakin saya, antum, siapapun pasti mengalami. Pasti antum akan mengalami detik-detik di mana ada masalah yang antum tidak bisa keluar dari situ. Kayaknya kiamat dunia ini, gimana caranya ini? Masalah besar pasti akan melewati. Setiap antum pasti melewati, tidak mungkin tidak. Dalam satu kehidupan antum pasti melewati masalah yang besar bagi antum itu. Maka di sini disyariatkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak membaca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Itu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang pertama, nama Allah Al-Hayy. Kemudian yang kedua, nama Allah Al-Qayyum. Nama Allah Al-Qayyum. Nama Allah Al-Qayyum disebutkan di beberapa surat dalam Al-Quran seperti yang sudah kita singgung, seperti yang juga dicantumkan pengarang di sini, disebutkan Al-Baqarah 255, kemudian Al-Imran ayat 1 sampai 2, kemudian Toha ayat 111 gitu ya. Dan juga beberapa ayat yang lainnya. Di sini juga kenapa kemudian Al-Hayyu Al-Qayyum ini disebut Ismul A'zam, nama Allah yang agung? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak sembarang meletakkan nama Allah itu kecuali di satu ayat yang paling agung dalam Quran. Tidak ada ayat yang paling agung dalam Quran kecuali ayat Kursi, berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kalau memang Al-Hayyu Al-Qayyum ini bukan Ismul A'zam, tentu tidak akan diletakkan di ayat yang paling agung dalam Quran. Karena dia diletakkan di ayat yang paling agung dalam Al-Quranul Karim, menunjukkan bahwa memang Al-Hayyu Al-Qayyum itu nama Allah yang luar biasa, sampai diletakkan di ayat Kursi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun alasan kenapa kemudian Al-Hayyu Al-Qayyum ini dikategorikan Ismul A'zam, itu karena ada
tiga perkara yang melatar belakangi kenapa Al-Qayyum ini sangat mulia. Pertama, ala wujudillah. Al-Qayyum itu menunjukkan tentang wujudnya Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang terus menerus mengurusi kita semua. Ketika antum tidur itu kan nikmat. Siapa yang membuat antum tidur? Allah. Ketika antum makan, yang lapar kemudian antum makan jadi kenyang, siapa yang kasih makan, siapa yang kasih kenyang? Allah. Ketika antum minum haus, kemudian antum minum, hilang haus dahaganya, siapa yang kasih minum, siapa yang hilangkan dahaga? Allah. Ketika antum kemudian diberikan banyak nikmat, siapa yang kasih? Kalau bukan Allah Azza wa Jalla. Berarti itu menunjukkan apa? Adanya Allah yang mengurus kita. Ini yang pertama. Yang kedua, annallaha lam yatrukna abathan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan saya, antum atau siapapun manusia di alam semesta ini, Allah tidak membiarkan kita sia-sia. Kita tidak seperti binatang yang diciptakan dibiarkan makan, minum, syahwat dan begitu terus sampai mati. Tidak. Tapi Allah urus kita. Itulah makna qayyum, mengurus makhluknya terus menerus. Dengan cara apa? Diutus nabi kepada kita, diutus rasul kepada kita. Kita diurus oleh Allah ya. Jadi tidak dibiarkan begitu saja seperti binatang. Tidak. Ada yang mengurus. Diutusnya para nabi dan rasul kepada manusia. Dan nabi dan rasul yang diutus kepada kita ya Nabi SAW, membimbing kita, menunjukkan ke jalan siratal mustaqim supaya mendapatkan kebahagiaan dunia kita dan akhirat kita. Itu maknanya Allah itu Al-Qayyum, senantiasa mengurus kita. Yang ketiga, anna hunaka yauman akhir huwa malikuhu maliki yaumiddin subhanahu wa ta'ala narji'u fihi lil hisabi lil iqabi wath thawab. Bentuk bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala peduli dengan kita dan mengurus kita sebagai makhluknya. Allah tidak membiarkan hamba-hamba yang tersakiti selamanya. Hamba-hamba yang terdolimi selamanya. Hamba-hamba yang diambil haknya selamanya. Tidak. Ketika di dunia tidak dapat balasan kepada orang-orang yang zalim, yang jahat, yang berbuat kemungkaran kepada orang, maka Allah sudah menyediakan balasan kelak di akhirat dengan adanya hisab, dengan adanya iqab, dengan adanya balasan bagi mereka. Menunjukkan apa? Bahwa Allah itu bukan hanya mengurus kita di dunia saja, sampai ke akhirat diurus semuanya. Itulah Al-Qayyum ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna Al-Qayyum sendiri, ada yang mengatakan yang pertama, Al-Qaim bi tadbiri khalqi. Dia adalah zat yang senantiasa mengurus semua hambanya, mengatur semua hambanya. Ini perkataan Imam Qatadah. Jadi Al-Qayyum itu zat yang mengurus dan mengatur makhluknya. Yang kedua, makna Al-Qayyum adalah Al-Qaim ala kulli nafsin ma kasabat hatta yujaziyaha bi amaliha min haitsu huwa alimun bihi la yakhfa alaihi syai' minhu. Maksudnya Al-Qayyum adalah zat yang menegakkan atau membalas setiap jiwa terhadap apa yang mereka perbuat dengan amalannya. Dan Allah tahu dan tidak ada yang terselubung sedikit pun bagi Allah Azza wa Jalla. Artinya Qayyum itu adalah Allah mengawasi hamba-hambanya dan Allah tidak tersembunyi sedikit pun dari hamba-hambanya dan kelak akan membalasnya. Kalau hamba itu baik dibalas baik, kalau hamba itu jahat dibalas jahat. Yang ketiga, Al-Qaim al-wujud. Maksudnya Al-Qayyum adalah al-wujud. Allah itu ada. Allah itu wujud ada. Dan ini perkataan Sa'id bin Zubair. Yang keempat, maksudnya Al-Qayyum adalah alladzi la yazul wa la yahul. Zat yang tidak pernah musnah, zat yang akan senantiasa kekal abadi selamanya. Ada juga mengatakan Al-Qayyum artinya al-alim bil umur, mengetahui segala sesuatu dari
ucapan manusia, baik ucapan lisan, badan ataupun hati, semua Allah tahu. Ada juga makna Al-Qayyum adalah ismun min asma'illah ma'khudun minal istiqamah. Dia adalah nama-nama Allah diambil daripada al-istiqamah. Dan ada juga mengatakan maksudnya dia zat yang qaim binafsi, dia tegak berdiri sendiri dan seluruh makhluk bergantung kepada Allah. Itu kata lain dari kalimat as-samad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Samad itu artinya semua makhluk bergantung kepada Allah. Itulah Al-Qayyum. Al-Qayyum adalah zat yang berdiri sendiri dan yang lainnya bergantung kepada dia. Itu juga diantara makna Al-Qayyum. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwa Al-Qayyum adalah zat yang mengurusi semua makhluknya, di mana seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu kembali kepada Al-Qayyum. Ketika Allah menciptakan itu bagian daripada mengurus. Ketika Allah memberikan rizki itu bagian daripada mengurus. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, ketika Allah menghidupkan, mematikan dan begitu seterusnya, itu makna Al-Qayyum. Maknanya semua nama Allah masuk kepada Al-Qayyum. Karena kalimat mengurus ini kan semuanya berarti. Dia yang menciptakan langit dan bumi, dia yang menciptakan penghuninya, kita dan jin serta malaikatnya, dia yang kemudian mengatur fasilitasnya, dia yang memperbanyak rizkinya, dia yang kasih kebahagiaan di dalamnya, dan begitu seterusnya. Kalau kita sudah tahu mana Al-Qayyum, lalu apa pengaruhnya dengan beriman kepada nama Allah Al-Qayyum itu? Yang pertama, bahwa min hadhil athar ma yu'athiruhu dhalika fina an nad'uahu tabaraka wa ta'ala bidzalika du'ai mas'alatin wa du'a ibadatin. Fallahu tabaraka wa ta'ala yaqul walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Maka kalau kita sudah tahu tadi bagaimana pengaruh-pengaruhnya, apa namanya, kalimat Al-Qayyum itu maksudnya kemahakuasaan Allah Azza wa Jalla karena mengurus segalanya, ya, maka berarti sudah selayaknya kita menjadikan nama itu digunakan dalam setiap doa masalah dan doa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, dan Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan itu. Dan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membaca ya Hayyu ya Qayyum. Ini yang pertama. Yang kedua, an yatabarra al-insan minat ta'alluq bi ghairillah. Manusia akan menghindar dari menghubung kaitkan hatinya kepada selain Allah. Karena zat yang mampu mengurus kita, dia berhak untuk disembah. Tapi zat yang tidak mampu mengurus kita, macam mana bisa disembah? Seperti orang yang menyembah berhala. Apakah berhala-berhala itu menciptakan kita? Ataukah kita yang menciptakan dia? Ataukah dia tercipta dengan diri sendiri? Tinggal pilih saja dari tiga pertanyaan ini. Apakah dia yang menciptakan kita? Satu. Ataukah kita yang menciptakan dia? Dua. Ataukah dia tercipta dengan diri sendirinya, sehingga dengan itu dia menciptakan langit dan bumi? Kalau kita katakan dia yang menciptakan kita, mustahil. Kalau kita katakan dia tercipta begitu saja dengan sendirinya, mustahil. Berarti kemungkinan yang ketiga, kita yang menciptakannya. Apakah zat yang kita ciptakan berhak kita sembah? Tidak berhak. Yang berhak disembah oleh kita adalah zat yang menciptakan kita. Dan yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai itu di bawah kalimat Al-Qayyum. Sehingga ketika kita memahami makna Al-Qayyum, tegaklah tauhid dalam hati kita ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, dengan mengenal mengenal nama Allah Al-Qayyum itu tertanam rasa takut. Harus tertanam rasa takut, karena Allah itu bisa melakukan segalanya kepada kita. Dia yang menciptakan kita, dia yang mengatur kita, dia yang membinasakan kita, dia yang mematikan kita, dia segalanya, dia semuanya. Dia yang mengurus kita semuanya. Artinya
Allah Subhanahu wa taala berhak melakukan apapun dengan hamba-hambanya, karena kita adalah ciptaannya. Dengan itulah muncul perasaan takut bagi kita. Harusnya kita takut kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah sewaktu-waktu bisa menimpakan sesuatu yang kita tidak sukai, kan begitu. Dan dia berhak untuk itu, karena dia adalah Qayyum yang mengurus kita semuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang ketiga. Yang keempat, bahwa dengan memahami kalimat Al-Qayyum juga tertanam sifat mahabbatullah, kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah mengurus kita. Bayangkan, walillahil mathalul a'la, ya, maksudnya kita kiaskan, kita analogikan dengan perkara lain. Pamannya antum jadi anak saya kasih antum makanan dari kecil, kasih pendidikan, kasih tempat tinggal yang nyaman, kasih pakaian, minuman, makanan dan macam-macam. Ketika antum sudah besar, tentu antum akan cinta dengan saya karena saya orang paling berjasa. Iya kan? Walillahi matsalul a'la. Maka Allah permisalan lebih tinggi dibandingkan saya saja berbuat baik sama antum, antum cinta dengan saya. Lah Allah itu jauh lebih baik dibandingkan hamba-hambanya. Karena rahmat kasih sayang Allah dengan kita ini itu meliputi segalanya. Sampai dikisahkan seorang ulama, kalau seandainya aku dihadapkan kelak pada hari kiamat, kemudian ada dua yang menghisab diriku, satu orang tuaku, satu Allah Subhanahu wa taala, maka aku memilih Allah yang menghisabku dibandingkan kedua orang tuaku. Kenapa? Karena Allah lebih kasihan dengan saya dibandingkan orang tuaku. Kenapa demikian? Allah itu punya 199 rahmat. Yang satu diletakkan di bumi. Berarti masih 98 rahmat lagi kan di sorga. Yang satu saja yang rahmat Allah diletakkan di bumi saja, kita lihat manusia saling menyayangi, ibu sayang dengan anaknya, anak sayang dengan orang tuanya, itu baru satu rahmat. Gimana kalau digabungkan dengan rahmat yang banyak di akhirat itu? Makanya dia mengatakan lebih baik aku dihisab Allah dibandingkan orang tua aku, katanya. Dari sini tertanam sifat mahabbah. Dan yang kelima juga dengan memahami kalimat Al-Qayyum, fa innahu yathiqu bihi wa yatma'in ila tadbirihi wa hifdihi wa yad'uhu wa yas'aluhu an yu'inahu ala dzikrihi wa syukrihi wa husni ibadatihi wa yatawajjah ilaihi fi talabi hajatihi. Dengan memahami nama Allah Al-Qayyum, bahwa Allah itu mengurus segalanya, maka akan melahirkan ketenangan hati, kepercayaan diri kepada Allah, bahwa kita ini ada yang mengurus, ada yang menjaga, sehingga kita bisa berdoa, meminta, mengingat, bersyukur, dan begitu memperbaiki ibadah. Bahkan kita meminta kepada Allah akan hajat-hajat kita, karena ada yang mengurus kita, tinggal minta saja kok. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, man yad'uni fa astajibala wa man yas'aluni fa utiya wa man yastaghfiruni fa aghfirah. Siapa meminta ku kasih, siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ampun ku ampuni dosa-dosanya. Tinggal minta saja. Tenang hati kita ini. Kita punya Tuhan Rabbul Alamin, Zat yang Maha Qayyum, yang memberikan segala permintaan hamba-hambanya, yang mengijabah setiap doa hamba-hambanya, yang mengampuni setiap dosa hamba-hambanya. Tinggal minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini juga tertanam sifat iftiqar, bahwa kita ini makhluk yang miskin, makhluk yang lemah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Ketika kita tahu bahwa zat Allah itu Al-Qayyum, mengurus segalanya, menunjukkan bahwa kita diurus Allah. Ketika kita diurus, menunjukkan kita lemah, karena kita tidak bisa mengurus diri sendiri. Kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengurus kita. Makanya Nabi SAW senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, jangan kau lepas sekejap mata pun dirimu di hadapanku. Jangan sampai. Sebab kalau engkau serahkan urusanku kepadaku, tidak mungkin aku bisa menyelesaikannya. Tapi dengan melibatkan apapun masalah, kalau Allah tidak ikut campur, jangan harap Anda bisa keluar dari masalah itu. Ma'asyiral muslimin yang
dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara pengaruh-pengaruh Al-Qayyum. Baik, kita sedikit baca apa yang dikatakan pengarang di sini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan nama Allah Al-Hayyu di dalamnya terkandung sifat Al-Haya, kehidupan bagi Allah. Apa itu? Kehidupan yang sempurna yang tidak didahului dengan ketidakadaan dan tidak pula diiringi dengan kebinasaan, dan tidak pula diikuti dengan kekurangan dan juga celah. Maha suci Rabb kita dari semuanya itu. Kehidupan yang mengharuskan kesempurnaan sifat-sifatnya, dari ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, kekuasaannya, kehendaknya, rahmatnya dan perbuatannya sesuai dengan kehendaknya dan lain sebagainya dari sifat kesempurnaannya. Zat yang memiliki sifat-sifat seperti itu, maka dialah yang berhak untuk diibadahi dan diserahkan semua ruku dan sujud kita kepada Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kepada Allah, zat yang hidup kekal dan tidak akan pernah mati. Jadi pengarang ingin katakan kepada kita, kalau seandainya kita sudah tahu bahwa Allah itu zat yang maha hidup, hidup dengan sangat sempurna sekali, tidak pernah didahului dengan ketidakadaan ataupun diakhiri dengan kebinasaan, di mana kata beliau kalimat Al-Hayy ini, kalimat Al-Hayy bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hidup ini betul-betul diikuti, tidak ada kekurangan dan tidak ada celah. Semua sifat yang sempurna ada pada Allah. Karena konsekuensi daripada Al-Hayy adalah dia mendengar, dia melihat, dia berkuasa dan dia bisa melakukan segalanya. Maka kalau kita sudah tahu bahwa Allah itu memiliki segalanya, berarti dialah memang zat yang berhak disembah. Selain Allah tidak berhak disembah. Selain Allah tidak berhak disembah. Coba lihat sekarang, kayak di India umpamanya kan. Saya pernah membaca satu buku bahasa Urdu, buku itu sebenarnya, tetapi kemudian diterjemahkan ke bahasa Arab. Ya. Jadi dia menceritakan tentang kondisi di India sana. Di India ini negara yang terbanyak agamanya. Jadi agama di India itu sampai 1000 agama, 1000 keyakinan. Artinya kalau sudah 1000 keyakinan berarti 1000 Tuhan yang mereka sembah. Sampai ada yang menyembah binatang kan. Sampai dikisahkan ada nyembah sapi, sehingga kalau sapi ke pasar kemudian makan sayuran yang dijual, jangan diusir, itu Tuhan lagi makan sayur katanya. Makanya kemudian ada sebagian mereka yang tidak mau makan daging sapi karena sama saja, dan diakhiri dengan kefanaan, karena walaupun tidak disembelih pasti mati, ya kan? Sapi kan awalnya nggak ada, kemudian ada karena lewat hubungan suami jantan dan sapi jantan dan betina kan. Artinya didahului dengan ketidakadaan. Kemudian dengan lamanya waktu, kemudian usia, atau mungkin disembelih, atau mungkin kecelakaan, atau mungkin faktor usia, lama-lama mati juga kan. Apakah yang seperti ini berhak disembah? Tidak berhak disembah, karena tidak punya sifat Al-Hayy, kehidupan yang kekal selamanya. Ini maksudnya pengarang seperti itu. Kemudian kata beliau, nama Allah Al-Qayyum, nama Allah Al-Qayyum terkandung di dalamnya mati. Habis baterainya. Tes dulu. Udah nggak apa-apa, saya kan kencang juga suaranya. Ya. Jadi kata beliau di sini, nama Allah Al-Qayyum, kalau tadi Al-Hayy, terkandung di dalamnya penetapan sifat kemandirian Allah, yaitu Allah berdiri sendiri dan mendirikan makhluknya. Ini adalah nama yang menunjukkan dua hal. Sudah, ini bisa. Yang pertama, kesempurnaan dalam kecukupan dan kekayaan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala
Baik. Ini baterainya masih banyak. Bukan masalah baterai. Tes. Iya. Jadi yang pertama, kesempurnaan dalam kecukupan dan kekayaan. Dia berdiri sendiri dan tidak membutuhkan makhluknya. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Jadi ketika Allah itu Al-Qayyum, tegak berdiri sendiri, dan yang lain berhajat kepadanya, menunjukkan Allah lah zat yang maha kaya. Bagaimana tidak kaya? Dia berdiri sendiri dan orang sempurnaan dalam kekuasaan dan pengaturan terhadap makhluknya. Dialah yang mendirikan makhluk dengan kekuasaannya. Semua makhluk pasti membutuhkan pertolongannya. Tidak mungkin seorang hamba terlepas dari pertolongannya, meskipun sekejap mata. Aras, kursi, langit, bumi, gunung, pohon, manusia, hewan, semuanya berhajat kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi syuraka qul sammuhum. Maka apakah Rabb yang menjaga setiap diri terhadap apa yang diperbuatnya sama dengan yang tidak demikian sifatnya? Mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah. Katakan, sebutkanlah sifat-sifat mereka, tidak akan sama dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa karena Allah itu Qayyum, semua orang berhajat kepada Allah, semua minta pertolongan kepada Allah. Berarti sudah selayaknya kita menyerahkan diri dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantara antum bisa baca sendiri, karena sebagiannya sudah saya ringkas tadi, ya, tentang nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Saya minta maaf ya, karena saya ada kajian juga di di sini, di ruko depan tuh. Jadi nyambung dari sini ya. Jadi tidak ada tanya jawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam.